Nah, tadi saya sama Uni Rifa membahas tentang sejarah Kristen yang begitu kelam, mulai dari abad ke-1 hingga masuk ke Perang Dunia Kedua ya, sampai rumahnya Kian Santang itu di report kalau saya tidak salah, kan tiba-tiba live berakhir ya. Ketika saya bicara langsung di report. Jadi saya katakan begini, gunakan akal sehat Anda untuk menilai keyakinan yang Anda anut. Itu. Jangan menggunakan keyakinan Anda untuk menilai akal. Karena Adam pertama kali diturunkan ya, diciptakan. Tuhan tidak pernah berkata bahwa wahai Adam, itu berimanlah kau kepadaku lalu kau mengikuti perintahku. Tapi Allah katakan, wahai Adam, jangan kau makan buah yang ada di tengah pohon ini. Kalau kau makan, kau pasti akan mati. Allah memerintahkan Adam untuk menggunakan akalnya. Kan seperti itu. Supaya tidak makan buah ini. Bukan disuruh Adam dulu beriman kepada Allah. Kan seperti itu. Nah, ini teman-teman Kristen, saya perhatikan kalau dia framing, dia sudah tidak gunakan lagi akal sehatnya. Dia falasius. Itu yang perlu teman-teman Kristen pelajari. Tolong sebelum Anda menilai keyakinan orang lain, ya gunakan akal sehat Anda untuk menilai keyakinan yang Anda anut. Itu kan begitu. Yesus sudah berkata, jangan kau menilai selumbar ya di mata orang lain sementara baluk di matamu kau tidak nilai. Itu kan kata Isa ya, kata Yesus. Itu maksudnya jangan kau melihat kesalahan orang lain itu yang kecil ya daripada kesalahan Anda yang besar di mata Anda. Kan seperti itu. Jadi itu mungkin sedikit dari saya, sahabat guru-guru sekalian. Silakan. Sekali lagi saya minta nomor telepon Bang Juma atau rekan-rekan di sana. Mungkin saya perlu nanti akan memberikan sesuatu kepada kalian. Insya Allah caranya bagaimana saya tidak tahu. Terima kasih Bang Juma, terima kasih Bang. Sama-sama. Diberikan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Iya, Bang Handi monitor. Waalaikumsalam Bang Handi. Waalaikumsalam. Sabar guys. Iya, nanti mungkin bisa koordinasi dengan Bang Handi, Akhi, terkait dengan komunikasi di balik layar gitu ya. Iya, mohon izin dulu sedikit Guru Nda. Silakan. Mohon teman-teman follow ya, karena ini akun kedua saya. Akun pertama saya di report lama sekali. Saya heran nih TikTok ya. Akun saya itu 1 minggu tuh sampai 3 kali di report. 3 hari, 1 hari ya. Jadi 3 hari live satu kali, report 3 hari. Live lagi report 3 hari, live lagi report 1 hari. Saya live lagi report 1 minggu. Ini gimana sistem TikTok ini? Wah, parah kali ya. Iya betul. Iya. Akun saya juga habis, akun saya kadang habis semuanya. Iya, itu yang harus saya pakai akun-akun yang lain. Kenapa bisa reportnya berkali-kali gitu loh? Kenapa teman-teman Kristen selalu melaporkan saya? Kan sebegini. Jadi saya mengedukasi Anda loh. Saya tidak framing seperti Edis, tidak. Saya mengedukasi Anda sejarah, mengedukasi Anda filsafat keilahian. Kalau Anda merasa terancam, jangan report saya. Anda naik, kita diskusi baik-baik. Jangan ketika Anda kalah berdebat, Anda mereport saya, memanggil tim mereport saya, kan begitu. Mari kita adu argumen ya, kita adu keahlian kita berpikir ya, kita adu konstruksi kita berpikir gitu loh, agar kita bisa melahirkan ide-ide baru, mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Jangan main report seperti itu. Kan begitu. Itu menandakan bahwa Anda tidak mampu melawan argumen saya. Itu teman-teman Kristen ya, kalau Anda menonton di sini ya tolong jangan selalu report akun saya, kan begitu. Nah, ya silakan lanjut guru-guru sekalian. Oke. Teman-teman di bawah ini Oten belum ada, jadi sekalian sabar dulu. Oten di bawah udah aku jambak-jambak tapi nggak ada yang mau. Coba kita sapa ini Paman R. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang, silakan Bang. Saya kasih waktu 5 menit ya. Terima kasih Bang. Baik. Mohon izin Kanda Zuma, Kanda Handi. Iya. Kalau kita dengar suara mungkin sudah hafal.
Tapi mohon jangan sebut nama. Iya. Bang Handi nggak monitor ini ya? Ini Kanda, mungkin melanjutkan Kopi Bang Andi. Oke Bang, lanjut Bang Paman. izin host. Mungkin melanjutkan pertanyaan, ada teman waktu itu tiba juga ke sini. Kita tanyakan waktu itu lewat Bang Kanda Handi, disampaikan oleh Kanda Handi. Kebetulan ini sudah beliau tanyakan. Kawan-kawan ini kebetulan dari Nasrani. Tadinya saya suruh langsung bertanya ke Kanda Zuma, cuman mungkin dengan pertimbangan keluarga masih agak berat ini. Jadi masih pakai perantara dulu sementara ini Kanda. Oh siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Akhirnya ketahuan juga suaranya. Izin Bagaimana? Kanda. Jadi yang bersangkutan ini sekitar 3 bulan terakhir begitu intens kita suruh untuk ikuti lewat YouTube tadinya. Jadi beliau juga sudah monitor suami istri, sudah beberapa yang disampaikan oleh Kanda Zuma di YouTube itu karena beliau monitor di YouTube. Dia coba menanyakan kembali ke apa ya, gurunya mungkin ya. Iya. Jadi ada beberapa poin kemarin sudah dijawab yang sekitar minggu lalu. Ini barusan dia tanya infonya kemarin di hari Minggu waktu dia ibadah terkait dengan dosa asal ya. Tadi saya catat sedikit, bentar Kanda. Iya, silakan. Jadi dia tanya begini Kanda, ini tanyanya ke gurunya ya, bukan ke ini. Jadi dia merasa tidak dijawab, tidak puas, mungkin dia mau tanya ke kita ini. Dia tanya kalau waktu prosesi penyaliban itu kan penghapusan dosa yang dia tahu. Iya. Apakah sebelum proses penyaliban itu ada yang bertobat, karena yang menurut dia tahu, cuma dia tidak tahu di mana ayatnya ada proses pengampunan sepanjang orang itu walaupun dia jahat tapi bertobat dan dijanjikan oleh Yesus pada saat itu untuk diampuni. Nah, berarti kalau dari cerita ini yang dia mau tanya, kalau saya rangkum, apakah proses kalau dia pada saat bertobat sebelum Yesus disalibkan itu dia masuk surga, atau cuma setelah proses penyaliban itu dosa itu bisa diampuni? Mungkin agak bingung juga ini kan. Iya, saya udah paham, Dinda. Iya. Arahnya itu ke Matius 21 nomor 31. Di sana kemudian Yesus berkata kepada orang-orang yang ada yang kemudian bertanya, bersoal jawab ya kepada Yesus waktu itu terkait dengan pendapat seorang laki-laki. Dia minta bagaimana pendapatmu ketika seorang mempunyai 2 anak laki-laki, bla bla dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, siapakah yang keduanya yang melakukan kehendak Tuhan? Nah, lalu mereka menjawab yang terakhir katanya. Lalu Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan, surga. Kok bisa? Ya, sebab Yohanes datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, tetapi kalian tidak percaya kepadanya. Tidak percaya kepada Yohanes. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepada Yohanes, sehingga mereka lebih dulu masuk surga. Coba, penyaliban belum terjadi, tetapi kata Yesus, orang yang percaya kepada Yohanes, ketika Yohanes datang memberitakan firman kepada mereka, Nabi Yahya maksudnya, mereka lebih dulu masuk surga karena mereka percaya. Meskipun mereka pelacur, meskipun mereka adalah pemungut cukai. Itu yang pertama.
Jadi ada orang masuk surga tanpa penyaliban, tidak ada penyaliban. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Matius 21 nomor 31 nomor 32. Kemudian ketika Yesus ditanya di dalam Matius 19, kemudian murid-muridnya di situ bertanya kepada beliau, "Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan agar saya bisa masuk ke dalam surga hidup kekal?" Jawab Yesus, "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Tapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, ingin hidup kekal," apa jawaban Yesus? Apa resepnya? Apa kuncinya? "Turutilah segala perintah Allah." Matius 19 nomor 16, nomor 18, nomor 19 sampai nomor 26 pun boleh. Jadi kata orang itu, kemudian kata muridnya, perintah apa? Perintah yang mana itu yang bisa membuat saya masuk surga, hidup kekal? Yesus menguraikan, jangan membunuh. Artinya apa? Jangan kau salib saya. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kemudian, semuanya itu telah kuturuti loh. Apalagi yang kurang wahai Yesus? Yesus kemudian menjawab, jikalau engkau hendak sempurna dari semua yang kujabarkan tadi, kata Yesus, maka pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, jadilah pengikutku, ikutilah aku. Jadi Yesus mengajarkan, jangan membunuh, jangan berzina. Kata orang itu, semua sudah kulakukan, kurang satu. Apa itu wahai Yesus? Infak, sedekah, zakat. Lakukan. Kalau itu sudah kamu lakukan, baru kau datang kepadaku, ikut aku. Nah, aku ini mau kemana? Kalau ikut aku mau kemana? Ikut jalanku, jalanku menuju kepada Elohim. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana dengan Tuhan? Nah, itu kan Yesus tuh. Bagaimana dengan Tuhan? Di dalam Yeremia 31 nomor 34, di situ jelas dengan terang dikatakan kemudian, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalilah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Sudah ditebus lebih dulu. Jadi tak perlu lagi mati menyalib, nggak ada lagi tuh. Itu nggak ada lagi. Nah, kalau di kita di Islam kan sudah jelas. Fatalaqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu Adam kemudian bertaubat dan doanya dan tobatnya pun diterima. Sungguh Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Adam diampuni dosanya. Adam diampuni dosanya. Kemudian sama di dalam kitab Kejadian ketika diterangkan laki dan perempuan aku berkati mereka. Jadi keturunan Adam ini diberkati. Allah memberkati Nabi Adam dan juga keturunannya. Kejadian 5 nomor 2. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, lalu Tuhan memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka kemudian diciptakan. Mereka semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi dari mana dosa warisnya ini? Dosa waris ini hanya karangan atau hanya ciptaan atau yang dibuat-buat oleh Paulus di dalam Roma 5 nomor 12. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Di situ dikatakan apa kemudian oleh Paulus? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini doktrinnya nih, ketahuan dia. Tapi sebelumnya tidak ada itu. Yehezkiel 18
nomor 18, anak tidak menanggung dosa bapak, bapak tidak menanggung dosa anak. Tidak ada itu tanggung-tanggung dosa, nggak ada. Saya kira begitu Dinda, bahwa penyaliban itu hanya propaganda yang diceritakan kemudian tak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Kenapa? Karena di dalam konsep Yudaism, Imamat 1 nomor 2, kemudian Keluaran 29 nomor 14, di situ jelas dikatakan bahwa daging, kulit dan kotoran sapi dibakar tiga-tiganya trinitas, 3 dalam 1 ketika dibakar itu sebagai korban penebus dosa. Imamat 1 nomor 2, beritakanlah, sampaikanlah kepada orang Yahudi apabila mereka kemudian ingin menghapus dosa dengan mengorbankan persembahan kepada Elohim, kepada Tuhan, maka perintahkan kepada mereka untuk mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, sapi, kambing dan lembu, seirama dengan Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Demikian. Oke, cukup dulu ya. Siap 86 Komandan. Ini akun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengku Gurundaku. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto. Ini kasih moderator ini biar tahu-tahu di bawah. Akun baru lah ya nih. Ya, Korban tapi Dinda terus. sampaikan pesan ke teman kita itu, kalau kalian mau mendapatkan warisan dosa silakan aja. Kami Muslim tidak mau bilang gitu. Ini ada pewaris dosa naik nih. Mudah-mudahan nyambung malam ini, mudah-mudahan terwaraskan gitu ya. Iya, Dinda kita belum selesai. Silakan Oh, Paman. sorry. Tapi kan Dandi sedikit. Nah, lupa ke Apang. Terima kasih Kanda karena Siap. yang bersangkutan juga sudah mendengar langsung, karena kebetulan kalau kita ke Jakarta di rumahnya memang saya sering sholat. Alhamdulillah. Sampai tadi pagi begitu habis tahajud dia juga telepon, Bang, saya habis doa pagi. Wah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan yang bersangkutan dapat hidayah suami istri, karena Amin ya rabbal alamin. sambil Amin. mohon izin kalau ada yang keliru mungkin atau karena saya masih kurang, saya tanya-tanya lewat WA saja nanti Kanda izin. Iya. Silakan. Ntar dulu, ternyata paling adik kesayanganku ini siapa suara ini? Masya Allah. Bareng nggak gua? Mudah-mudahan bisa ketemu nanti beliau itu di Jakarta lah. Insya Allah. Insya Allah. siap. Kalau kami di sini cuma pengawal tanpa bayangan aja dari belakang. Allahu Akbar, Masya Allah. Semangat semua. Semangat terus. Kang Dandi, semuanya Bunda Rama. Ada. Siap, Bang. Terima kasih. Ke bawah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW gimana? Turun Ada ini. lagi Yesua. Kita sambut dulu ini yang satu ini, mudah-mudahan sudah bisa terwaraskan. Gimana bro, udah waras belum? Bang Goto ini punya PR ini. Bro, Yesua. Halo, selamat malam Bang Zuma. Iya. Bagaimana bro? Sudah bisa membedakan mana? Lihat dulu. Sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan? Sudah bisa? Nggak menarik. Hah? Halo Bang Zuma. Apa Iya. kabar, Bang? Baik. Itu ada Bang Handi diajak Jangan marah-marah ya komunikasi. Bang ya. Sama Bang Handi dulu. Bang Handi dulu. Enggak, dia ini Iya. progresif banget ini, Ya kan, Kristen mau ke Bang progresif. Zuma. Ya, nggak apa-apa, silakan. Alhamdulillah. Halo Bang Zuma. Tak bekasi agamu itu. Oh, Halo. saya Bang Zuma. Iya. Iya. Bang Zuma, saya mau menanyakan ini satu pertanyaan aja, tapi insya Allah berkembang. Iya, satu pertanyaan tapi akan melahirkan pertanyaan baru. Bagus itu. Silakan. Iya. Adzat dalam pandangan Islam menurut Bang Zuma itu apa? Zat Iya. bahasa Arab atau bahasa Indonesia?
Zat kan kaidah-kaidah yang sering digunakan dalam Islam. Enggak, saya tanya dulu. Oh, zat dalam bahasa Arab, kalau zat dalam bahasa Arab itu artinya hakikat. Kenapa rupanya? Jadi kalau ada yang mendengarkan zatullah atau zat Allah, berarti itu berbicara mengenai hakikat Allah. Berbicara mengenai keberadaan Allah. Gitu. Gimana Bang? Ada lagi? Cara mengetahui hakikat Allah itu seperti apa, Bang? Nah, Gimana? hakikat Allah jelas diterangkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq. Tuh. Aku memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku di segenap penjuru. Jangan alam semesta yang besar ini. Jangan. Itu kalau kita berbicara mengenai alam semesta itu terlalu luas. Makrokosmos itu terlalu luas. Terlalu gimana ya menjabarkannya itu, cukup kita menggunakan mikrokosmos. Apa itu? Penjuru yang ada pada diri kita sebagai manusia. Al-Quran mengatakan, aku sanurihim ayatina fil afaq. Aku menunjukkan kebesaranku, hakikatku, keberadaanku di semua penjuru, kata Allah. Wa fi anfusihim, dan di setiap diri manusia. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Al-Quran surah Qaf berbicara mengenai hakikat Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia kepada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku, Tuhanmu, lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Nah ini kalau kita berbicara mengenai hakikat zatullah, hakikat Allah, keberadaan Allah. Nah sekarang kalau kita ingin membuktikan kebenaran itu, leher ini punya kita. Yes. Tahu nggak ada berapa urat yang kita punya di leher kita ini? Berapa panjangnya? Berapa besarnya? Bagaimana cara kerjanya? Tersusun seperti apa dia? Siapa yang tahu itu? Kita? Bukan. Lalu yang tahu itu siapa? Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan manusia. Coba. Jadi kita umat Islam itu tidak perlu mencari Tuhan. Oh ada Tuhan di sana. Oh itu Tuhan kita lahir. Enggak begitu. Allah mengatakan bahwa aku kemudian menciptakan manusia dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya aku Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hati manusia. Dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Coba. Itu terbukti tuh. Siapa yang mengatur kemudian urat leher, peredaran darah, naik turunnya, kemudian tensi kita, itu siapa yang ngatur? Kita. Nggak mungkin. Orang tua kita mustahil. Lalu siapa? Negara ini, RT, RW, presiden yang ngatur? Nggak mungkin. Suplai vitamin masuk ke dalam tubuh berupa makanan, berupa minuman, semuanya tersebar ke seluruh sendi-sendi tubuh kita. Tapi kenapa rambut aja yang memanjang? Kenapa bukan gigi? Kenapa gigi kita nggak memanjang selayaknya rambut? Padahal suplainya sama, masuknya lewat mulut. Siapa yang membagi? Ini ke gigi supaya tidak bertumbuh panjang, ini yang ke rambut supaya bertumbuh panjang. Zat-zat ini yang mengaturnya siapa? Kita, bukan. Itulah Allah. Jadi orang yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Makanya umat Islam itu geli ketika berdiskusi dengan Kristen yang mengatakan anak Maria itu adalah Tuhan. Jadi kedatangan kami sebagai apologet bukan untuk merendahkan, menghinakan. Kami cuman geli.
Tapi kami punya kewajiban untuk menyadarkan dan meluruskan saudara-saudara kami yang kafir, yang masih mau sadar. Lain cerita yang ngeyel. Silakan. Oke, mantap. Berarti kan di sini selalu yang ditekankan Muslim selalu kepada penyembahan kepada Tuhan kan, ya Bang Suma. Iya, betul. Sedangkan Bang Suma sudah menjabarkan. Oke lah, penjabaran itu saya terima. Sangat baik-baik sekali Al-Quran itu. Saya akui. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika Bang Suma itu menerangkan tentang hakikat Tuhan, kan yang disembah itu hakikat Tuhan. Yang saya sembah itu, ketika Bang Suma itu sudah menerangkan panjang lebar tentang hakikat Tuhan, apa benar Bang Suma itu menuhankan hakikat yang Bang Suma sebutkan? Oke. Saya jelaskan kemudian. Al-Quranul Karim mengajarkan kami, Qul huwallahu ahad. Katakan, jabarkan, sampaikan, uraikan, amalkan, lakukan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Jangan ada yang lain. Maka kami ketika beribadah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah bismillah ar-rahman ar-rahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Nah, kami menyatakan itu dalam hati kami, dalam kalbu kami. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh." Dan sungguh aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika kami mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, hati kami mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kami sembah tahu itu, Annallaha Sami. Tahu, karena Tuhan kami Maha mendengar, Tuhan kami Maha melihat, Tuhan kami Maha mengetahui. Jadi kami tidak perlu melihatnya ke tempat ibadah, ada fotonya, ada patungnya, nggak perlu. Karena Tuhan kami Maha mendengarkan. Khusyuk kami mensucikan jasmani kami, mensucikan hati kami menghadap kepada keridaan Allah pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Duhai engkau Zat yang maha besar, hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu, engkau wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai. Oke, mantap. Di saat Silakan. Abang mengucapkan kalimat seperti itu, kalimat-kalimat indah. Di saat Bang Suma itu mengucapkan kalimat-kalimat indah kepada Tuhannya. Yes. Lalu? Pertanyaannya? Tuhan itu, Bang. Hah? Berbicara mengenai hakikat Tuhan, kan tadi saya sudah jelaskan saudara. Sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dan tanda-tandanya. Aku akan berikan di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda berbicara mengenai di mana hakikat itu, tadi kan saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan walaqad khalaqnal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Allah itu. Tidak perlu dicari. Kenapa? Kalau Allah itu tak ada, kita tak ada. Karena siapa yang mengatur ritme jantung? Siapa yang mengatur kemudian pupil untuk melihat? Siapa yang mengatur kuping untuk mendengarkan? Siapa yang mengatur pertumbuhan kemudian bibit, nener, semuanya?
Padi bertumbuh, terangkat, dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Begitu juga ikan di laut, diambil, ada lagi, diambil. Siapa yang mengatur itu semua? Itu bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka umat Islam, asyhadu, aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Simple itu. Bagi kami, bagi orang-orang yang berakal. Tuhan meliputi segala sesuatu. Hanya orang paganisme yang capek mencari Tuhannya. Ke bukit-bukit cari gunung yang besar, batu yang besar, ke hutan-hutan cari pohon yang besar. Itu hanya ajaran pagan. Menyembah roh-roh itu ajaran pagan. Menyembah makhluk itu ajaran pagan. Sembahlah Dia pencipta langit dan bumi yang meliputi segala-galanya. Jangankan kita bersuara, bisikan hati pun diketahui olehnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan kemudian hati kita diketahui oleh Dia. Jadi buat apa kita mencarinya? Mana ini Tuhan? Di mana Dia ya? Oh, Tuhanku lagi ngumpet. Dia lagi belajar di dalam bait suci. Alamak, apa ini? Apa itu? Yang belajar di bait suci itu adalah Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Bukan Tuhan Cak Kangkung. Beliau udah tuh. Lenyap dia. Udah tadi dia lambaikan tangan di kamera. Oh iya, sudah lanjut. Saya nambah sedikit ini, saya ada tertarik tadi. Ya, silakan. Tidak mampu Bang Ras. tidak mampu mendengar kebenaran. Itulah satu-satunya kabur. Tadi guru kita ya teriak Allahu Akbar tadi begitu indah. Kemarin saya debat dengan salah satu pendeta Pantekosta ya. Ini masalah bahasa roh ya. Beliau keteter. Jadi saya bilang begini, Pak Pendeta, saya itu selalu berbicara menggunakan akal sehat ya, tentu menggunakan ilmu pengetahuan. Ketika Anda bahasa roh ini untuk Kristen yang di bawah juga ya, catat baik-baik perkataan saya ya. Anda itu sudah menyesatkan jutaan orang secara turun-temurun. Karena Anda berbahasa roh itu tidak dimengerti. Nih. Jadi saya katakan begini, dengar baik-baik Pak Pendeta. Antara roh halus dengan roh kudus, bahasa roh kudus dengan bahasa roh halus itu filosofinya satu. Saya katakan begitu sama dia. Gini, filosofi roh halus, bahasa roh halus itu satu entitas yang bergerak itu tidak diketahui dan tidak dimengerti. Itu roh halus. Itu. Jadi ketika Anda kemasukan roh jahat ya, seorang kemasukan roh jahat, kemasukan setan, itu tidak diketahui dan tidak dimengerti. Awal pertama kali masuk kan seperti itu. Nah, sekarang begitu Anda berbahasa roh di sini, Anda katakan singkira laba seara baraba makin diraba makin panas. Kami di sini tidak ada yang mengerti. Iya, jangankan kami di sini ya, jangankan kami di sini Islam, jemaat kau pun itu tidak mengerti. Apa dia katakan begini? Memang hanya saya mengerti. Nah, itulah kau. Karena kau tidak menggunakan akal sehat, kau tidak pelajari Bibelmu dengan baik, sampai kau menyesatkan jutaan orang. Coba kau baca Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Di situ epistemologi Bible ya mengatakan, sumber dari ilmu pengetahuan Bible itu mengatakan bahwa filsafat atau filosofi Roh Kudus itu satu entitas yang bergerak, diketahui, disaksikan, lalu dimengerti. Itu Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai yang terakhir. Nah, dia tampaknya dia kepanasan, ketahuan bohongnya. Iya. Ketika orang Islam ya teriak Allahu Akbar, ya. Jangankan kami di sini, kalian yang Kristen mengerti itu apa artinya. Satu dunia tahu itu apa artinya. Itu baru bahasa Roh Kudus. Karena Jibril adalah Roh Kudus menggunakan bahasa roh. Yang Anda katakan tadi sandalama, itu tidak ada yang ngerti. Sementara Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 11 mengatakan bahasa Roh Kudus itu ketika seorang mengucapkannya, semua orang yang dengan mengerti. Itu filosofi Roh Kudus menurut epistemologi Bible. Tapi Anda sudah menyesatkan banyak orang secara turun-temurun. Jadi saya katakan begini, you belajar dulu pendiri Pantekosta, William Henry Fowler. Siapa itu?
Yang diucapkan itu bahasa roh halus, bahasa dewa-dewa yang diajarkan turun-temurun. Itu yang kau harus mengerti. Jadi pelajari baik-baik Bible kau. Tiap minggu kau ucapkan bahasa roh, tidak ada yang ngerti. Jangankan kami, jemaat kau di situ. Itu. Jadi yang kau ucapkan itu cocok filosofinya dengan roh halus. Tidak diketahui, tidak dimengerti, itu roh halus. Kalau Roh Kudus menurut Islam dan Kristen itu bisa diketahui, bisa disaksikan, bisa dirasakan, bisa dimengerti. Menurut Bible, Masya Allah, Keren. luar itu biasa. lari dia kaburnya. Iya. Oke, gitu Bang. Udah, kita Ya, sapa kita calon. jangan tamu ya, nanti takutnya Calon. kabur ya kan. Halo, Calon selamat Kristen. malam. Saya Muslim. Iya, saya diminta Bang Handi untuk naik tadi. Kenapa bisa? Ya, tadi ada yang mau dia bilang tadi katanya. Oh, oke Bang. Kalau gitu nanti kita tunggu Bang Handi dulu ya. Kita sapa dulu, ini ada Nurdin Napitupulu. Selamat malam, assalamualaikum. Kayaknya Oten deh. Ini si Nopan ini berhasil memualafkan. Jadi dia kan Sinopan ini disyaratkan beberapa hari yang lalu sama Wan Juma. Terus diskusi sama Yohanes. Yohanes ini murtadin selama 3 tahun. Alhamdulillah Yohanes ini sudah mau kembali ke Islam. Jadi saya Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Ya nanti kalau ada Yohanes naikkan aja ya. Kita mau nanya-nanya kenapa dia murtad 3 tahun. Itu aja sih Nopan. Dia sudah Kasih minta adik. naik, Bang. Oh minta naik. Nama Iya. akunnya apa Bang calon? Yohanes, nama akunnya. Warna profilnya biru. Nis, tunggu aku lihat ya. Belum ada sih Bang, belum ada. Oke, kami menunggu aja ya. Oke, kita pantau. Belum ada. Oke, kita sapa dulu Silakan. aja nih. Nurdin Napitupulu, selamat malam. Selamat malam. Iya, Oten ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, profilnya Kristen. tuh. Kok ada yang ingin disampaikan Bang? Oke Bang, apa yang disampaikan? Mau diskusi sama Gurunda? Kang Nurdin. Kang Nurdin. Oh iya. Jadi tadi ada bahas bahasa roh. Iya, bahasa roh. Tadi saya dengar ada bahasa roh. Ya, oke. Nggak, pertanyaan saya, dalam Muslim ada bahasa roh nggak? Kalau di Muslim itu bahasa hati, Bang. Bahasa kalbu atau bisikan kalbu. Oke. Tapi bedanya bisikan kalbu, bisikan hati di Islam itu selaras dengan akal. Tidak seperti orang mabuk, orang gila, gitu Bang. Kalau di Islam. Oke. Oke. Nggak ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Maksudnya? Ada ayat yang bahas khusus soal bahasa roh nggak di Al-Quran? Kalau bahasa roh nggak ada, Bang. Saya sudah katakan Tunjukin dong. tadi Mati Mija. Iya, nggak ada kan? Di Nggak ada, Islam jelas. Ada. di Islam Jelas itu nggak ada. Saudara, kenapa bicara sendiri? Saya mengatakan tidak ada bahasa roh. Yang ada di Islam itu, yang perlu saudara pahami adalah bisikan kalbu. Bisikan kalbu di Islam itu ada 3. Oke? Ada yang disebut amarah, ada yang disebut awamah, ada yang disebut mutmainnah. Tidak seperti di Anda, garambang, kak belamekang, piti-piti akan naik. Sandal lecap, sandal lecap, sandal lecap. Sandal lecap. Ya, tadi kan bahas-bahas roh. Iya, Tadi bahas Anda bahasa bertanya, roh. di Islam itu ada Kalian kan nggak bahas kemudian bahasa Saya nggak roh? hanya bahasa kolbu. Nggak ada bahasa roh itu. Nggak Kenapa? ada. Kalau Anda Nggak ada. mengatakan bahasa roh, Ya, nggak ada. berarti Anda lagi diam. Dengar dulu. Yang disebut bahasa roh itu Anda diam.
nggak ngapa-ngapain. Enggak kan? Diam aja. Roh Anda yang berbicara. Tapi kalau masih Kata mengatakan siapa? kurabaraba pahamu, kurabaraba dadamu, kurabaraba Gimana semuanya ayatnya? supaya kamu juga ikut meraba. Gimana? Itu bukan bahasa roh, itu bahasa jasmani. Itu karena mulut berbicara, ada suara. Sekarang aku tanya sama saudara, saudara, kontradiksi yang tidak masuk akal, yang tidak rasional dalam agama Anda. Anda mengerti nggak itu roh? Ada nggak suara roh itu, Bang? Jangan dimik Ada nggak dong, suara? Juma. Roh itu ada nggak suara? Kalau roh itu ada nggak aku suara? Tanya, tadi kamu bilang bahasa roh itu diam. Di mana ayatnya? ngomong sendiri, bahasa nggak roh connect itu diam? otaknya ini. Juma, kasih raka dong. Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Roh itu bisa bicara nggak? Bisa bicara dong. Rohmu nggak bisa Coba bicara. kamu berbicara. Aku tanya, Coba rohmu Juma, bicara. rohmu nggak Bisa nggak? bicara. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Bisa dong. Bisa. Nah, coba. Bisa. Semua juga Coba. tahu, Oh, roh siapa bisa dulu bicara. pendatangmu? Coba. Coba kok bicara rohmu, coba bicara. Bang Alex sabar bang. Coba bicara roh. Zoom. Kalau di Islam kan udah aku bilang samamu tadi, di Islam Kamu itu nggak bisa dengar, yang bisa dengar saya. Jangan main mood lah. Islam percaya nggak? Saya mau tanya bang. saudara kenapa ya? Saya kan Jangan berbicara. dengar. Kok Anda lagi Saya mau tanya Zuma. Di Islam percaya nggak roh? Dengar. Di Islam percaya nggak roh bisa bicara? Apa di Muslim roh itu nggak bisa bicara? Saya tanya balik. mati meja. Saya sudah katakan di Islam itu ada 3, amarah, lawama, mutmainnah. Masih kau bilang nggak ada? Inilah kalau otak Anda dipakai. Ini komal Islam. Anda harus berakal di sini. Cupu. Anda harus berakal kalau di sini. Bukan gereja ini. Bukan gereja ini, kawan. Oke? Apa sih? Dimati-mati. Bisa kita Bahasa roh itu tunjukkan apa bahasa dulu? roh? Apakah seperti ini? Sebelum saya jawab, bahasa roh itu apa? Bahasa roh adalah Bahasa roh itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Oke. Gila kau. Sekarang gini Zuma. Kamu mau Gila dengar kau. saya bahasa Di roh? mana dalilnya, weh? Di mana dalilnya? Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus. Di Dia mana mau dalilnya? bahasa roh banyak. Dia mau bahasa roh, coba dengerin. Coba. Coba kau bahasa roh, coba. Coba. Udah siap ya Coba. Zuma ya? Iya, coba. Udah siap ya? Iya. Oke. Sekhane mahana lando stakia malunda kia mashirekai. Inda bakhara Itu mah bahasa India itu bahasa tubuh itu bahasa lisan, bahasa manusia, jasad itu bukan tiai bahasa roh anjo. Kalau bahasa India. Anjo di kana bahasa roh tidak ada suara pun roh yang berkata-kata, tidak ada suara pun roh berkata-kata setang. Ngapa na bahasa roh? Enteleheng ente kabla makan terok akan dikepopok. Bukan bahasa roh itu tuyul. Injo bahasa jasmani. Terbentuknya suara karena jasmani. Lidahmu yang berkata-kata, baku tumbui antara pipimu yang atas dan bawah, pipi kiri kanan, bibir bawah atas dengan gusimu dan linamu bergoyang-goyang menghasilkan suara. Itu suara dari jasadmu, tuyul. Tiai ro anjo puna kamanjo ablama. Ane sangi tolo-tolo nama menipakan di bayi ya ablama ka. Anjo di kana bahasa roh tenak kula dilangir kala. Anjo di kana bahasa roh tidak bisa didengar. Dasar tuyul penipu. Inilah kalau keturunan setan nipunya minta ampun. Bahasa roh. Coba saya dengarkan bahasa roh. Mentere kahe entere jana mekia karo injo tiai bahasa roh injo kaplama pelukat jangang injo bahasa tu injo rena ngapa na tolo-tolo kamane kaplama ka itu bukan bahasa roh itu bahasa tubuh nisenje petolo-tolo yang tiai bahasa tuh winjo bahasa roh anjo yang dikatakan bahasa roh. Dengarkan saya ini bahasa roh, dengar 1, 2, 3. Nah itu bahasa roh. Kau dengar nggak bahasa roh tadi? Kau dengar nggak? Kau dengar bahasa roh tadi? Dengar.
Dengar nggak? Ya tidaklah tuyul. Namanya roh yang berbicara. Berarti hati, kalbo. Aneh tepuk roh. Bahasa roh asasi sekaraba-laba, aku merabahmu, kamu merabahku, akhirnya aku terangsang dan kamu terangsang, terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh manusia. Tuyul. Bahasa roh ngapa na bahasa roh kamanjo. Anjo di kana bahasa roh tena pau-pau kaplama. Tolo-tolo ikut tuyul. Bahasa roh lagi India, nggak ada sekolah. Kerasukan itu tadi kerasukan. Tolo-toloi. Tiai bahasa roh injo bahasa tubuh, injo bahasa lidah, lisan anjo berkata-kata dan berkana-kana. Kak blama keturunan jin kami memang anjo. Toloi, lembaga. Sudah deh. Bang Nurdin kalau ke sini jangan diminum oli dulu ya. Kamu di tempatmu kumpulan orang-orang tak berakal bisa ku tipu. Dengarkan bahasa roh. Apa yang si ciki ne cung menciknya mereka cung. Tiai bahasa roh injo. Bahasa manusia itu cuman tidak dimengerti apa maksudnya. Tolo nah. Anjo di kana bahasa roh, dengarkan. Nah, ini bahasa roh namanya ini. 1, 2, 3. Kamu dengar enggak? Bahasa kalbu mana orang bisa? Itu bahasa roh injo. Dede. Pernah kau dengar ada kemudian orang dari kubur teriak, capi sandal aku kudu. Sering aku minum siagang kanre, cipruka. Pernah kau dengar? Injo roh berbicara? Tidak bisa itu roh berbicara. Roh berbicara bisa, tapi kemudian kalau dia masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak dalam keadaan terjaga, itu baru aneh. Sadar Joko lampa akan-akan kok. Tolong kok. Itu tadi bahasa kerasukan. Aduh. Ya udah kita. Jadi, ya gimana Bang Andi? Ini kayak Terusin dulu ini. Biar semua tak besarin dulu video gambarnya biar dia open cam dulu. Biar statement dia mau statement depan Bang Juma. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Silakan. Dibuka camnya Dek. Hamzah namanya. Wih, cantik nama tahu. Maaf Bang, kalau kalau off cam boleh nggak? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Iya, saya belum terlalu berani berhadapan dengan sebanyak ini orangnya. Iya, nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Nama asli saya Hamzah. Saya dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Oh, iya. Terus bahasa roh juga bukan? Jadi 3 tahun sebelum ini saya beragama Katolik. Namun sebelumnya murtad. Iya, tapi selama saya masuk koma saya nggak pernah mengakui itu karena saya tidak ingin menyampaikan hal itu gitu. Saya bilang saja bahwa saya itu Kristen dari kecil itu. Jadi saya baru memberanikan diri kemarin gitu. Oh iya. Tadi katanya mau buka kamera. Saya belum berani Bang Zuma. Oh siap. Karena ini terlalu banyak orangnya. Saya baru kemarin mulai bersyahadat. Iya, Masya Allah. Syahadatnya di masjid? Di TikTok ini kemarin. Tengah malam Bang Juma disyaratkan Abu ya. Udah jam 4 subuh. Akbar, Masya Allah. Iya. Saya juga mohon maaf sebelumnya kepada semua sahabat muslim karena saya pernah keluar dan saya sangat takut untuk mengakui hal itu sebenarnya. Jadi saya akui kemarin. Dan saya sebenarnya saya tidak ada membenci agama apapun, cuma saya karena ada terpengaruh oleh teman sebaya saya sendiri karena teman saya juga ada yang murtad dan saya juga diajak untuk murtad. Ya, berapa tahun
di agama sebelah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda rasakan di sana? Ada pengalaman-pengalaman mungkin yang menurut masuk akal atau tidak masuk akal? Sebenarnya kan di awalnya itu saya pindah itu karena ada keraguan. Karena saya juga dibilang tidak terlalu saya bisa dibilang orangnya terlalu duniawi, tidak terlalu mementingkan agama. Tapi karena saya dapat pengaruh dari teman saya ini, apalagi saya juga orangnya bisa dibilang tidak terlalu, misalnya untuk sholat aja saya masih bolong-bolong mungkin ya. Dan saya diajak untuk masuk ke Katolik karena dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya waktu itu dengan bodohnya saya termakan dengan ucapan itu dari berbagai macam ajaran yang dia kasihkan ke saya gitu. Ditambah juga teman saya juga ada yang pendeta juga dari orang Kristen asli di sana. Namun selama saya mengikuti peribadatan di gereja di Pasaman Barat, awal-awalnya iya sih saya mengikutinya dengan sering saya ingin mendapatkan kebenaran gitu awalnya, tapi lama-lama kok melenceng gitu rasanya. Ada beberapa ayat yang saya rasanya itu tidak cocok dengan keinginan jawaban saya gitu. Saya juga pernah bertanya ke teman saya, ke pendeta itu, kenapa Yesus itu jadikan sebagai manusia, padahal dia adalah pencipta segala hal gitu, pencipta dari segala unsur gitu, termasuk hewan, tumbuhan, manusia, luar angkasa, planet, dan tata ruang, tata surya lainnya gitu. Tapi dia hanya menjawab bahwa Tuhan itu menjadi manusia karena kehendaknya gitu, dan dia itu ingin memperbaiki akhlak manusia gitu, sifat manusianya gitu. Lalu saya itu kayak kurang yakin gitu, kok hanya sebatas manusia, kenapa tidak dengan seluruh ciptaannya, termasuk hanya berfokus kepada bumi gitu. Kalau manusia berarti bagaimana dia bisa membenarkan agama itu di negara-negara lainnya gitu, karena hanya berfokus kepada manusia di daerah sekitar sana gitu kan. Berarti Yesus itu tidak bisa berpindah-pindah ya gitu. Apakah dia hanya bersifat di satu tempat gitu. Dan satu lagi, Yesus ini kan dia di salib ya. Jadi pas di salib itu berarti dia lemah dong gitu, karena dia tidak punya kekuatan karena Tuhan itu setahu saya dia maha kuat gitu, maha kuat dari segala hal gitu. Tapi dari kematian yang seperti itu rasanya itu kematiannya tidak wajar gitu, dalam keadaan kematian di salib gitu. Otomatis itu adalah kematian yang bisa dibilang itu dosanya mungkin tidak terhitung gitu. Dan dia saya masuk ke roomnya Elia Myron, ke roomnya Mikana, dan jawaban yang saya dapat ujung-ujungnya itu hanyalah imani saja. Itu rasanya itu bukan jawaban menurut saya, karena saya butuh kekuatan dalil gitu untuk memperkuatkan jawaban saya yang saya inginkan, terutama tentang ketuhanan. Karena di mana-mana pun agama itu semuanya bersumber dari Tuhan gitu. Pucuknya itu adalah Tuhan gitu. Kalau Tuhannya bermasalah, bagaimana mau ke bawahnya gitu. Kalau sudah bermasalah Tuhan kayak gitu, apalagi Tuhan dibilang ada Tritunggal, saya tidak yakin gitu. Karena kalau bertiga otomatis mereka bisa bertengkar dong kayak manusia juga, karena otomatis manusia aja dia ingin nomor satu dari segala hal gitu. Tuhan otomatis dia harus satu dong, karena dia menguasai segala hal. Dia tidak mungkin ada tiga gitu. Dan ujung-ujungnya jawabannya apa? Imani saja. Dan itu rasanya itu bukan jawaban yang pas gitu menurut saya. Akhirnya saya cobalah pelajari lagi. Kayaknya ini kesalahan saya sebenarnya. Kiranya jawaban saya itu ada di Al-Quran gitu, tentang tata surya, tentang tumbuhan, hewan, manusia. Semuanya ada di Al-Quran. Bulan, matahari, kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu. Saya coba baca-baca juga kisah-kisah para nabi. Kemudian saya juga melihat bahwa Allah itu satu gitu. Berarti dia adalah
yang maha satu. Berarti dia menguasai dalam segala hal dan tidak ada perlawanan dan perdebatan dari kekuasaan ketuhanan gitu. Karena kalau Tuhan aja punya kuasa lebih dari satu, misalnya dia orang gitu, satu orang atau dua orang, tiga orang, maka itu akan terjadi perdebatan, pertengkaran. Karena saya melihat dari kenyataan kehidupan di manusia gitu. Manusia aja banyak, mereka ingin menjadi nomor satu, ranking satu, pasti hanya satu orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Dan saya rasa kalau untuk Yesusnya sendiri itu rasanya nggak masuk akal ajarannya, karena dia sendiri saja asal usulnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Iya. Gitu Bang Zuma. Siap, luar biasa. Ditambah Bunda Maria. Bunda Maria itu kan wanita melahirkan Yesus. Otomatis kok bisa Yesus dilahirkan gitu? Dia kan Tuhan, harusnya dia bisa dong berdiri sendiri. Kenapa harus dilahirkan lewat Maria gitu? Kenapa harus butuh bantuan dari Maria? Kan dia merasakan dirinya Tuhan gitu. Berarti dia nggak kuat dong gitu. Dia nggak kekal dong gitu. Karena dia ada diciptakan. Berarti dia adalah makhluk yang diciptakan karena dia dilahirkan gitu. Saya beranggapannya seperti itu. Karena Yesus itu adalah ciptaan karena dia dilahirkan gitu. Melalui manusia juga. Gitu sih Bang Zuma. Iya. Betul, analisa itu salah satu metode ya untuk menemukan kesimpang siuran antara kebenaran akal dengan kitab yang dikira wahyu, kan gitu. Akal kita berkata A, tapi kitab sajiannya berkata G, berkata B, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang cenderung mendudukkan akal sebagai tolak ukur dalam beragama itu akan resah, hatinya akan gelisah gitu, karena menemukan kepercayaannya kok bertentangan dengan akal saya gitu loh. Tapi kalau di Islam betul, apa yang menjadi prosesi ibadah kita atau apapun yang menjadi submateri keislaman kita, itu tidak pernah sedikit pun bertentangan dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Dan yang sangat luar biasanya Al-Quran, antara pewahyuan dengan zaman kita hari ini, itu ada perkembangan ilmu pengetahuan, ada pergerakan pola hidup manusia secara dinamis. Kehidupan kita tidak statis tapi berkembang dari semua aspek pengetahuan, kemudian kesimpulan-kesimpulan kita, cara nangkap kita, cara kita menyampaikan pesan, kemudian apalagi didukung oleh zaman yang digital, semua serba internet. Al-Quran tidak hanyut. Al-Quran tidak tergerus oleh zaman. 1400 tahun silam, seperti apapun metode, seperti apapun kemudian nuansa daripada kehidupan sosial masyarakat atau kehidupan dunia secara global, Al-Quran tidak bisa kemudian tertinggal. Al-Quran tetap saja berdiri dengan kokoh sebagai tonggak tiang yang sangat-sangat kuat yang tidak bisa dilumpuhkan oleh hukum atau aturan manusia, sehebat apapun manusia itu. Al-Quran tetap dengan kokoh mempertahankan kemudian kalamullah yang ada di dalamnya. Semua tunduk. Ditemukan barang baru, ditemukan hal yang baru, ditemukan zaman yang modern, zaman yang betul-betul mencerminkan adanya manusia ini mengalami perkembangan dari seluruh aspek pengetahuan. Al-Quran tetap ada di situ. Bahkan apa yang mereka temukan lebih dulu sudah ada di Al-Quran. Bagaimana dengan kitab yang lain? Ular makan debu, singa makan jerami, anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya. Itu semua bertentangan dengan ilmu pengetahuan, nggak cocok. Nah, sehingga generasi muda saat hari ini kemudian di barat itu jarang lagi mereka ke gereja. Kenapa? Ya, tahulah zaman sekarang, anak-anak kecil aja ngerti sekarang dia kan. Anak-anak kita tuh
yang masih kecil 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah mahir mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya